Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Regi Febriana dengan NPM 2110631209 dan rekan saya Sabilun Alisa dengan NPM 211063122010 akan mempresentasikan job sheet yang akan kami gunakan sebagai bahan presentasi di hari ini. Outline yang akan kami bahas, yang pertama ada kasus, status gizi, kebutuhan energi, kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, menu dan perhitungan zat gizi, kebutuhan bahan, kebutuhan alat, dan alur kerja. Berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, jadi topik yang pertama itu ada kasus anak perempuan usia 3 tahun dengan berat badan 12 kg dan tinggi badan 105 cm. Next. Baik, topik yang kedua mengenai status gizi. Dengan umur 3 tahun sampai dengan 36 bulan, berat badan 12 kg, tinggi badan 105 cm. Yang akan kami hitung melalui G-score, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan IMT menurut umur. Yang pertama, berat badan menurut umur dengan rumus nilai individu dikurangi nilai rujukan per nilai SD rujukan. Dengan nilai individu 12 kg yang tadi dikurangi 13,9 per 13,9 dikurangi 12,2 menghasilkan min 1,14, mengindikasikan normal. Kemudian tinggi badan menurut umur dengan rumus nilai individu min nilai rujukan per nilai SD rujukan. Dengan tinggi badan 105 dikurangi 95,1 per 98,9 min 95,1 dengan hasil 2,62 dengan indikasi normal. Kemudian berat badan menurut tinggi badan dengan rumus yang sama bisa kita langsung masukkan nilai individu 12 min 16,8 per 16,8 min 15,3 menghasilkan min 3,2 mengindikasikan gizi buruk. Kemudian IMT menurut umur berat badan per kilogram dikuadratkan per tinggi badan dengan 1 meter. Dengan rumus yang sama, 1,05 min 15,4 per 16,8 min 15,4 menghasilkan min 10,25 mengindikasikan gizi buruk. Next. Oke, topik selanjutnya itu ada kebutuhan energi. Yang pertama itu ada BMR dengan hasil 600 kilokalori, faktor pertumbuhan 72, faktor aktivitas 134,4, SDA-nya itu 163,28, feses dengan hasil 97,46. Jadi total energi keseluruhannya itu 872,22 kilokalori.
selanjutnya mengenai kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat per 20% menghasilkan 43,6 gram, kemudian lemaknya 19,37 gram, dan kebutuhan karbohidratnya 130,8 gram. Next. Dilanjut topik kelima itu ada menu dan perhitungan zat gizi. Di sini ada menu pagi, yaitu nasi dan sup. Selingannya itu ada jeruk dan susu. Next. Yang siang hari itu menunya ada nasi, telur mata sapi atau telur kecap, tumis kangkung, dan tempe goreng. Untuk selingannya itu ada buah naga potong. Next. Dilanjut untuk yang sore, itu ada nasi, opor ayam, dan sawi isi tahu. Dan yang malam itu hanya minum susu. Jadi untuk jumlah sehari, energinya itu 879, proteinnya 54,8, lemaknya 48,3, dan karbohidratnya 175,7 dalam sehari. Baik, mengenai topik ke-6 yaitu kebutuhan bahan. Kebutuhan bahan ada 25 bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini, mulai dari susu UHT, wortel, sawi putih, kangkung, tomat, tempe, telur, tahu, bakso, buah naga, jeruk, kentang, beras, ayam, daun bawang, seledri, minyak, bawang putih, bawang merah, garam, gula, merica, kecap, kunyit, dengan ukuran-ukuran yang telah tertera di layar. Next. Topik ketujuh itu ada kebutuhan alat. Kebutuhan alat itu ada 12 alat. Yang pertama ada rice cooker dengan jumlah 1, panci jumlah 1, salenan jumlah 2, piring 3, centong nasi 1, centong sayur 1, pan 1, mangkuk 1, muk 2, kompor 1, teflon 1, dan cobek dan ulekannya 1. Dengan fungsi alatnya Topik yang ke-8 mengenai alur kerja. Yang pertama, makan pagi dengan menu nasi dan sup. Kita mencuci beras, tambahkan air secukupnya, kemudian masak hingga matang. Kemudian cuci bersih dan potong bakso, kentang, dan wortel, rebus air hingga mendidih, lalu masukkan semua bahan dan tunggu hingga matang. Kemudian pindahkan ke mangkuk dan sup siap disajikan. Dengan selingan satu, susu dan jeruk dengan tuangkan susu ke dalam gelas, kemudian hidangkan, kupas jeruk, dan juga sama hidangkan. Lanjut, Fabia. ada makan siang itu
Menunya itu nasi, telur kecap, tumis kangkung, dan tempe goreng. Yang pertama itu ada nasi, nah cuci beras, tambahkan air secukupnya, masak hingga matang. Yang kedua ada telur kecap, itu rebus telur, kupas kulitnya, dan cuci bersih. Dilanjut, tumis bumbu, lalu masukkan semua bahannya. Masak hingga matang dan siap disajikan. Dan yang ketiga ada tempe goreng. Pertama itu tempenya dipotong persegi panjang. Lalu panaskan minyak, goreng hingga matang. Dan tempe goreng siap disajikan. Yang terakhir ada tumis kangkung. Yang pertama itu potong kangkung lalu cuci bersih. Yang kedua panaskan minyak. Dilanjut tumis bumbu dan masukkan kangkung. Lalu masak kangkung hingga matang dan kangkung siap disajikan. Nah, di sini ada selingan buah. Itu ada buah naga potong. Jadi potong buah naga jadi beberapa bagian. Lalu letakkan di piring dan dihidangkan. Yang ketiga ada makan sore dengan menu nasi, opor ayam, dan sawi isi tahu. Yang pertama cuci beras, tambahkan air secukupnya, masak hingga matang. Kemudian untuk sawi isi tahu, cuci bersih sawi dan tahu, lalu kukus sebentar, kemudian hancurkan tahu, lalu digulung menggunakan sawi yang sudah layu, dan letakkan di piring dan siap disajikan. Yang ketiga ada opor ayam. Yang pertama itu potong ayam, lalu cuci bersih, kemudian panaskan minyak, tumis bumbu dan masukkan semua bahannya. Yang ketiga masak hingga matang dan opor ayam siap disajikan. Dan yang terakhir itu ada makan malam. Menunya itu hanya susu, jadi susunya itu tuang ke di gelas, lalu dihidangkan. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dalamnya mohon maaf. Saya Regi Febriana dan rekan saya. Nabila Nur Anissa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.